Definisi sains dalam Islam. Kata sains berasal dari kata science yang berarti pengetahuan. Secara umumnya, sains boleh didefinisikan sebagai ilmu yang dihasilkan melalui serapan atau analisis dengan menggunakan panca indera. Ia juga boleh diartikan sebagai uraian secara sistematik yang melibatkan penggunaan intelek di samping kaidah yang diukur tentang fenomena terjadinya alam semesta. Islam memberi kebebasan kepada para saintis untuk mengkaji, namun ia menyadari keterbatasan intelek yang dimiliki manusia. Justru sains dalam Islam menjadikan wahyu sebagai sumber rujukan tertinggi karena wahyu datang daripada kuasa tanpa batas sedangkan akal terbatas. Sains dalam Islam tunduk kepada prinsip-prinsip yang ditetapkan Allah melalui Rasul-Nya. Menurut Al-Atas, Islamisasi ilmu adalah pembebasan manusia yang diawali dengan pembebasan dari tradisi-tradisi yang berunsur magis, mitologis, animistis, tradisi kultural nasional yang bertentangan dengan Islam, juga pembebasan dari kontrol seluler atas pikiran bahasanya. Golsani merinci 4 ciri sains dalam Islam, yaitu 1. Memandang Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta. 2. Tidak membatasi alam semesta pada ranah materi saja. 3. Menisbatkan tujuan pada alam semesta. 4. Menerima terbit moral bagi alam semesta. Munawar Ahmad Anis mengemukakan ada 10 hal yang tidak bisa disebut sebagai sains Islam, yaitu pertama, sains barat yang dilabeli Islam, dikarenakan sains Islam adalah produk dari epistemologi dan metodologi worldview Islam yang tidak dapat direduksi dengan worldview barat yang sempit. Kedua, reduktif paradigma tauhid menggabungkan semua pengetahuan dalam sebuah kesatuan organik. Ketiga, anakronistik atau menyalahi zaman. Keempat, terlalu didominasi metodologi tertentu. Kelima, terfragmentasi atau terpisah-pisah. Keenam, ketidakadilan. Ketujuh, sempit, dikarenakan nilai-nilai abadi sains Islam adalah gambaran cermin dari nilai-nilai Islam. Kedelapan, ada yang tidak relevan secara sosial. Kesembilan, bakolisme atau kesalahan berpikir logis. Terakhir adalah kesektean. B. Sains dalam perkembangannya menurut Al-Quran. Pada hakikatnya, perkembangan sains tidak bertentangan dengan agama Islam, karena Islam adalah rasional yang lebih menonjolkan akal dan dapat diamalkan tanpa mengubah budaya setempat. Surat Al-Alaq ayat 1-5 merupakan dasar sains dalam Islam. Allah memerintahkan kita membaca, meneliti, mengkaji, dan membahas dengan kemampuan intelektual. Surat ini merangsang daya kreativitas untuk berinovasi, mengembangkan keimanan dengan rasio dan logika yang dimiliki manusia. Penggunaan sains tergantung pada pribadi masing-masing. Bila penggunaannya tidak sesuai dengan tujuan, akan mendatangkan mudarat. Namun, jika sains ini bermanfaat, maka hal ini akan direstui Allah. Penelaah sains dalam Al-Quran harus dilanjutkan oleh umat, karena semua fenomena yang ada di dalam semesta ini diterangkan dalam Al-Quran. C. Masa keemasan sains dalam sejarah Islam. Bidang sains dan teknologi pada awalnya tak banyak yang bersentuhan dengan ilmu pengetahuan. Kedatangan Islam mengantarkan mereka pada beragam literatur. Pedagang dan penjelajah Muslim berperan besar dalam memajukan gairah perubahan di kalangan masyarakat Arab Muslim pada masa awal. Mereka berasal dari Mekah, Madinah, dan Yaman. Setelah mengadakan perjalanan melintasi gurun pasir, mereka mencapai Mesir, Mesopotamia, dan Suriah yang dikenal sebagai pusat peradaban kuno. Dari wilayah-wilayah itu, berbagai pemikiran ilmiah maupun teknik instrumen lawas dibawa dan diperkenalkan ke Jazirah Arab. Kegiatan intelektual mencapai puncaknya pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah yang ditandai gencarnya gerakan penerjemahan literatur ilmiah asing. Beberapa cendekiawan Muslim klasik secara khusus mencatat fenomena perubahan yang terjadi pada masyarakat Arab, terutama kecenderungan akan pencarian ilmu. Mereka itu antara lain Ibnu Qutaibah, Al-Khawarizmi, serta Ibnu Kifti. Deskripsi dari Ibnu Qutaibah menjadi rujukan ilmiah pada sarjana Muslim berikutnya, bahkan mempengaruhi perkembangan sains di dunia barat. Buku Mafati al-Ulum yang disusun Al-Khawarizmi dipandang sebagai karya umat Islam yang pertama yang meneliti asal mula sains Islam. Gagasan tersebut kemudian diperluas oleh Al-Kifti melalui karyanya Tarik al-Hukama. Dinasti Abbasiyah yang berlangsung sekitar 250 tahun sejak akhir abad ke-7 sampai awal abad ke-10 Masehi merupakan periode keemasan umat Islam.
yang ditandai dengan berkembangnya berbagai ilmu seperti filsafat, pemikiran ilmu kalam, hukum, tasawuf, teknologi, pemerintahan, arsitektur, dan berbagai kemajuan lainnya. Sejalan dengan berkembangnya pemerintahan Islam sebagai akibat semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam ke belahan dunia barat dan timur. Dari daratan Spanyol sampai perbatasan Cina, terbentanglah peradaban Islam dari Granada di Spanyol sampai ke New Delhi di India. Perluasan wilayah ini menyebabkan munculnya masalah-masalah baru yang memunculkan tantangan bagi para mujtahid untuk memecahkan hukum masalah tersebut. Dan hasil ijtihad mereka kemudian dibukukan dalam kitab-kitab fiqh atau hukum. Periode ini merupakan puncak lahirnya karya-karya besar dalam berbagai penulisan dan pemikiran, ditandai antara lain dengan lahirnya kitab fiqh dan kumpulan hadis dari berbagai mazhab. Faktor-faktor keberhasilan Bani Abbasiyah ialah 1. Islam makin meluas tidak di Damaskus tetapi di Baghdad. 2. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan. 3. Dalam penyelenggaraan negara, Bani Abbasiyah memiliki jabatan wazir. 4. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat mulia dan berharga. 5. Rakyat bebas berpikir dan memperoleh hak asasi dalam segala bidang. 6. Daulah Abbasiyah berbakat usaha untuk membangun ekonomi. 7. Para khalifah banyak mendukung ilmu pengetahuan. 8. Adanya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa yang lebih dahulu mengalami perkembangan ilmu pengetahuan. Tokoh ilmuwan muslim pada masa keemasan sains. Yang pertama ada di bidang kedokteran. A. Abu Zakari Ar-Razki, seorang dokter yang paling termasyhur di zamannya. Beliau seorang kepala rumah sakit di Baghdad. B. Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan muslim yang dikenal dengan julukan Raja Dokter dan Raja Obat. Ibnu Sina juga terkenal sebagai sains ulang dan sebagai filosof. C. Ibnu Saha adalah seorang direktur rumah sakit Yudhisapur. 2. Bidang filsafat. Al-Kindi banyak menjelaskan pikiran-pikiran filsafat Aristoteles. Ada yang memberinya gelar sebagai penggerak filosof Arab. B. Arabi dikenal sebagai seorang filsafat daripada ilmuwan. C. Ibnu Sina, selain tokoh di bidang kedokteran, dia juga seorang filosof. 3. Bidang matematika. A. Al-Khwarizmi adalah seorang tokoh utama dalam kajian matematika Arab, penyusun tabel astronomi, dan penemu aljabar pada masa Khalifah Al-Ma'mun. B. Abu Kamil Suja telah memberikan pengaruh dan kontribusi besar terhadap geometri barat. 4. Bidang astronomi. Musa Ibrahim Al-Farizi ditugaskan oleh Khalifah Al-Mansur untuk menerjemahkan berbagai risalah astronomi dari India, yaitu Brahmasottradanta, dan hasil risalahnya berjudul Al-Maqs yang mengalami 2 kali penyempurnaan. B. Al-Fariqi adalah seorang tokoh yang turut ambil bagian dalam pengukuran derajat garis lintang bumi. C. Al-Batani, yaitu seorang tokoh astronom Arab terbesar penerus Al-Farahani. 5. Bidang bahasa dan sastra. Ibnu Muqaffa sebelum masuk Islam bergelar Abu Amir. Ia adalah seorang pertama yang menerjemahkan karyanya sastra dari luar ke dalam bahasa Arab. B. Imam Sibawahi adalah seorang ahli gramatika. Ia juga dikenal sebagai imam ahli nahwu. C. Abu Nawas adalah penyair Arab termasyhur di zaman Harun ar-Rasyid. Syair-syairnya dihimpun dalam Diwan Abu Nawas. 6. Bidang sejarah dan geografi. Al-Ma'syud adalah seorang sejarawan yang dijuluki sebagai pemimpin para sejarawan. Ia juga seorang ahli geografi.
7. Bidang tafsir Al-Quran. A. Tafsir bil mansyur, yaitu Al-Quran yang ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi. Adapun para mufassirnya adalah 1. Ibnu Jarir At-Tabari, 2. Ibnu Atiyah Al-Andalusi, 3. As-Sudi, 4. Muqatil bin Sulaiman, 5. Muhammad bin Ishaq. B. Tafsir bin Rayi, yaitu Al-Quran yang ditafsirkan berdasarkan pada akal pikiran. 1. Abu Bakar Asam, 2. Abu Muslim Muhammad bin Bihar Isfahani, 3. Ibnu Jaru Al-Asadi, 4. Abu Yunus Abdul Salam, 8. Ilmu hadis. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Pada masa dinasti Abbasiyah, muncul para ahli hadis yang termansur. A. Imam Bukhari, karyanya adalah Kitab Jami' Sahih Al-Bukhari. B. Imam Muslim, kitab karangan Sahih Muslim. C. Ibnu Majah, karyanya Sunan Ibnu Majah. D. Abu Dawud, karyanya Sunan Abu Dawud. E. Imam Tirmizi, karyanya Sunan At-Tirmizi. F. Imam Nasai, karyanya Sunan An-Nasai. 9. Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu syariat yang inti ajarannya menjauhkan diri dari kesenangan dunia dan mendekatkan diri kepada Allah. Di antara ulama ahli tasawuf adalah A. Al-Qusyairi, B. Syihabuddin, C. Imam Ghazali. 10. Ilmu kalam. Perkembangan ilmu kalam terjadi seiring dengan ganjanya serangan orang-orang non-muslim yang ingin menjatuhkan Islam melalui oleh fikir filsafat, dan ulama yang terkenal di bidang ini adalah Hasan Al-Asy'ari, Wasil bin Atta, dan Imam Syafi'i. 11. Ilmu fikih. Mazhab fikih yang banyak diikuti oleh kaum muslimin di dunia yang muncul pada masa Abbasiyah adalah A. Imam Abu Hanifah, karyanya Fiqh Akbar, Al-Alim wal Musta'an Al-Admashad. Imam Malik, karyanya Kitab Al-Muwatta dan Al-Usul As-Sagir. C. Imam Syafi'i, karyanya Al-Um. D. Imam Ahmad Ibnu Hanbal. E. Pendidikan sains yang relevan dengan ajaran Islam. E. Pendidikan sains yang relevan dengan ajaran Islam. Sains memang merupakan hal yang sangat penting, apalagi di zaman modern ini, yang sangat menjunjung tinggi sesuatu harus disesuaikan dengan logika, sehingga segala sesuatu harus disesuaikan dengan logika. Sedangkan dalam sumber lain, penulis menemukan pendapat Sadr al-Din Syirazi. Menurutnya ada beberapa poin yang dapat diambil dari hadis tersebut. 1. Kata ilmu atau pengetahuan atau sains memiliki beberapa makna yang bervariasi. Kata ilm dalam hadis ini bermaksud untuk menetapkan bahwa pada tingkat ilmu apapun seseorang harus berjuang untuk mengembangkan lebih jauh. 2. Hadis ini menyiratkan arti bahwa seorang muslim tidak akan pernah keluar dari tanggung jawabnya untuk mencari ilmu. 3. Tidak ada lapangan pengetahuan atau sains yang tercela atau jelek dirinya sendiri, karena ilmu laksana cahaya dengan demikian selalu dibutuhkan. Sains adalah sekumpulan pengetahuan empiris, teoritis, dan pengetahuan praktis tentang dunia alam yang dihasilkan oleh para ilmuwan yang menekankan pengamatan, penjelasan, dan prediksi dari fenomena di dunia nyata.
DF. Dasar pendidikan sains dan teknologi yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Islam mendorong umatnya untuk selalu berupaya mengembangkan sains seperti tercantum dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. G. Prinsip-prinsip dasar sains dalam Islam. Sains Islam adalah yang tumbuhan dan berkembangnya dalam pandangan hidup Islam. Islamic Science adalah sebuah proses penempatnya sains dalam kerangka pandang hidup Islam. Dalam bahasa atas, Islamic merupakan sebuah gerakan membebaskan pemikiran umat Islam dari kendali seluruh dan kepercayaan tradisi yang bertentangan dengan Islam. Islamic Science juga bukanlah sekadar labelisasi seperti matematika, Islam, fisika, Islam, astronomi, Islam, dan turunnya dalam bentuk teknologi Islam seperti pesawat Islam, komputer Islam, dan mobil Islam. Islamic Science juga hendaknya tidak dipersempitkan oleh aneka perbantahan mengenai kesesuaian Al-Quran dengan teori sains modern. Untuk memahami sains dalam Islam perlu dipahami terlebih dahulu makna alam sebagai objek ilmu sains ditinjau. Dari bahasa Arab, kata alam berasal dari kata sama dengan ilmu, yaitu ain lam mim atau alam, yaitu adalah segala sesuatu selain Allah. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu selain Allah tidak makhluk ciptaan Allah. Oleh karena itu, pada hakikatnya alam merupakan ciptaan yang menunjukkan adanya sosok pencipta makhluk. Mengatakan bahwa terdapat dua jenis alam di dalam pandangan hidup Islam, yaitu alam syahadah dan alam gaib. Pembagian seperti ini berulang kali disebut dalam banyak ayat Al-Quran mengenai eksistensi kedua alam. Al-Quran menjelaskan bahwa alam ini disediakan Allah untuk memberi manfaat bagi manusia di dunia. Sebagai dari manfaat itu masih berupa potensi dan baru bisa dimanfaatkan setelah melalui pengelolaan berbagai benda dan makhluk di alam untuk mengelola perkembangan, karena Allah telah menciptakan alam ini dengan keteraturan sesuai dengan kehendaknya. Dengan merasakan manfaat alam ini diharapkan tumbuhan rasa syukur manusia terhadap pemberian Tuhan yang kemudian mendorongnya untuk menjadi hamba Allah yang baik. Tipologi hubungan sains dalam Islam. Melalui tipologi posisi pembicaraan tentang hubungan sains agama, dia juga mengusahakan menunjukkan keberagaman posisi yang dapat diambil berkenaan dengan hubungan sains agama terhadap disiplin-disiplin ilmu tentu. Tipologi ini terdiri dari 4 macam pandangan, yaitu konflik pandangan. 1. Konflik pandangan ini menempatkan sains dan agama dalam dua ekstrim yang paling bertentangan, bahwa sains yang memberikan pernyataan yang berlawanan sehingga orang-orang harus memiliki salah satu di antara keduanya. Adapun alasan utama para pemikiran yang meyakini agama tidak akan pernah bisa didalamkan dengan sains adalah sebagai berikut. A. Menurut mereka, agama jelas-jelas tidak dapat membuktikan kebenaran ajaran dengan tegas. B. Agama mencoba bersifat diam, tidak mau memberi petunjuk bukti konfirmasi tentang keberadaan Tuhan. Sementara di pihak lain, sains mau mengunjungi semua hipotesis dan semua teori. Berdasarkan pengalaman, pertentangan ini sesungguhnya disebabkan oleh cara pandang yang keliru terhadap Sang Pencipta dan memengaruhi perhatian manusia secara langsung pada kemegahan alam fisik ciptaannya. Keduanya tidak saling bertolakan belakang karena keduanya merupakan ungkapan kebenaran. 2.
merupakan ungkapan kebenaran. Independentasi satu cara menghindari konflik antara lain sains dan agama adalah dengan memisahkan dua bidang itu dalam kawasan yang berbeda. Pemisahan walaupun ini dapat tiga. Pandangan ini menawarkan hubungan antara sains dan agama dengan interaksi yang lebih konteks daripada pandangan konflik dan independen pada biasanya, dan demikian pula teknologi tidak tampak sangat tidak memurni dan subjektif. Dapat disimpulkan bahwa sejarahnya konseptual maupun metodologi menawarkan interaksi antara sains dan agama secara ideologi dengan tetap mempertahankan integrasi masing-masing. 4. Integrasi. Pandangan ini melahirkan hubungan yang lebih bersahabat dengan mencari titik temu di antara sains agama. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam hubungan integrasi. Pendekatan pertama berangkat dari data ilmiah yang menawarkan bukti konstitusi bagi keyakinan agama itu memperoleh kesepakatan dan kesadaran akan eksistensi Tuhan. Yang kedua yaitu dengan menelankan ulang doktrin agama dalam referensi dengan teori-teori ilmiah. Antara dengan kata lain, yakni agama diuji dengan kriteria tertentu dan dirumuskan ulang sesuai dengan penemuan sains terkini. I. Pencipta alam semesta dalam hubungan sains dan Islam. Pandangan keempat, tipe hubungan sains dan Islam terhadap pencipta alam menurut tesis konflik, independen, dialog, dan integrasi. Pandangan konflik dihadirkan oleh kalangan ateis yang mengatakan bahwa keseimbangan gaya pada alam semesta menghasilkan kondisi yang kondusif bagi munculnya kehidupan. Kecerdasan adalah kebetulan semata. Menurut mereka, manusia secara kebetulan berada di dalam sebuah alam semesta yang mungkin hadirannya kehidupan dan mencerdaskan. Demi pula pendapat materialisasi ilmiah mengenai komusi mengarahkan manusia pada faktor kebetulan atau keniscayaan, bukan mengarahkan manusia pada tujuan. 2. Independentasi. Pada pandangan independentasi, kalangan teknologi mengklaim adanya keharmonisan antara proses kosmik dengan kitab kejadian, sejarah konflik, independen, dialog, dan integrasi. Pandangan konflik dihadirkan oleh kalangan ateis yang mengatakan bahwa keseimbangan gaya pada alam semesta menghasilkan kondisi yang kondusif bagi munculnya kehidupan. Kecerdasan adalah kebetulan semata. Menurut mereka, manusia secara kebetulan berada di dalam sebuah alam semesta yang mungkin hadirannya kehidupan dan mencerdaskan. Demi pula pendapat materialisasi ilmiah mengenai komusi mengarahkan manusia pada faktor kebetulan atau keniscayaan, bukan mengarahkan manusia pada tujuan. 2. Independentasi. Pada pandangan independentasi, kalangan teknologi mengklaim adanya keharmonisan antara proses kosmik dengan kitab kejadian, sejarah kosmik, mengarahkan manusia pada tujuan. Cerdas ditafsirkan sebagai ekstasi dari tujuan Tuhan yang menitentasikan sifat Tuhan. Pendukung kaitannya dengan teori ilmiah tentang proses fisik kosmologi terjadinya pada masa lalu. Dialog. Pendukung tesis dialog mengatakan bahwa sains memiliki pemikiran pertanyaan yang menggunakan tradisi keagamaan dan doktribusi tentang penciptanya, memberikan distribusi penting terhadap kemajuan sains tanpa masuk integrasi sains. 4. Integrasi gagasan. Pendukung sains integrasi adalah bahwa Tuhan benar-benar mengontrolkan pertemuan iman dengan sains. Adanya dua dorongan yang memandu teknologi Kristen sehingga dapat bertemu dengan sains, dan dorongan itu juga mungkin dirasakan para pemikiran Islam. Dorongan pertama adalah dorongan yang bersifat integrasi dan iman untuk mendapatkan pahaman lebih mendalam. Sedangkan dorongan yang kedua adalah dorongan ajaran agama dan tujuan sains untuk menunjukkan kebenaran. Pada dasarnya iman didasarkan atas wahyunya, tetapi dengan menghargai misteri yang melindungi Tuhan menciptakan iman merupakan keras untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut.
mengenai hubungan yang rumit antara pencipta-penciptanya dalam dunia modern. Secara harmonisasi, ilmu pengetahuan telah menunjukkan kemampuannya untuk melakukan penelitian progres, menghasilkan kegairaan baru yang luar biasa akan mengetahui ketika iman mengingatkan. Pemahaman yang lebih mendalam metodologi sains telah menjadi suatu kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman akal ke puncak yang tertinggi. Sementara di sisi lain, ilmu dan iman adalah dua kebenaran yang memiliki karakter yang berbeda. Namun walaupun demikian, agama telah menunjukkan bahwa Tuhan adalah realitas mutlak. Kebenaran tentang apapun pada akhirnya juga benar dalam kaitannya dengan Tuhan. Metodologi mendalami antara Islam dengan sains modern. Untuk menemukan konsep perdamaian antara Islam dan sains modern, kita perlu memandang hubungan dari perspektif konsep Islam tentang alam dipandang secara keseluruhan dan dalam metodologi terdiri sebagai dimensi Al-Quran. Ini tidak mudah karena begitu kita membawa nama wahyu ke dalam rencana konferensi, akan segera muncul sikap-sikap yang keras dan pintu-pintu perdamaian akan tertutup. Wacana sains agama di barat dijelaskan dan diterangkan dalam kerangka teknologi dan sains. Sekurang-kurangnya tidak dapat arus utama, namun hambanya terbesar barangkali ada pendapat yang mengajarkan pandangan Islam dan pandangan pendimensi Kristen di barat yang meletakkan di akibat sebagai imbangan dalam wacana hubungan sains agama, sehingga pandangan tersebut tidak disukai dunia akademis. Namun tetap menyadari hamba ini, kita harus berkreatif tentang wacana Islam dan sains yang berakar secara murni dalam Al-Quran.